Selamat datang di channel Di Luar Nalar Coy. Kali ini GW bakal bahas pembantaian, perbudakan dan eksperimen terhadap ras kulit hitam. Langsung aja coy. Dilansir dari tirto.id, Pantai Bahama dihuni suku bangsa lokal ketika Christopher Columbus menginjakkan kakinya tanggal 12 Oktober tahun 1492. Mereka adalah orang-orang Lucayan, Taínos, dan Arawak. Dalam jurnal perjalanannya, Columbus menyebut perawakan mereka cukup baik, sebagian besar masih muda, dahinya lebar, dan mengenakan potongan logam emas di hidungnya. Mereka menyambut Columbus dengan sangat ramah. Saking ramahnya mereka, penjahat ataupun penjara tidak ditemukan di pulau tersebut. Karena banyak yang mengenakan logam emas di hidungnya, Columbus mulai mencari tahu soal kemungkinan adanya tambang emas di sekitar pulau tersebut. Ia berkeliling dan menemukan tambang emas di lembah Cibao. Dalam waktu singkat, ia mulai menguasai tanah di kepulauan tersebut. Penduduk lokal dijadikannya budak kerja paksa untuk pertambangan emas. Sementara gadis-gadisnya dijadikan budak seks bagi para awak kapal. Ia juga menjual budak-budaknya ke berbagai wilayah selama pelayaran berikutnya, termasuk ketika kembali ke Spanyol yang saat itu banyak memperjualbelikan budak-budak Muslim Andalusia, Yunani, Rusia, Bulgaria, ataupun Tartar. Budak-budak dari Amerika itu kemudian dijual, ada juga yang dibaptis meninggalkan ajaran lamanya. Seperti ditulis Andres Reséndez dalam The Outer Slavery, The Uncovered Story of Indian Enslavement in America, 2016. Tindakannya ini sempat diprotes Raja dan Ratu Spanyol. Namun Columbus pandai bersilat lidah. Ia menjanjikan kekayaan melimpah bagi Spanyol. Dan jika informasi yang saya miliki benar, kita bisa menjual 4.000 budak yang akan bernilai setidaknya 20 kuentos, ujarnya meyakinkan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I jika dikalkulasikan keuntungannya sekitar 20 juta maravedì, satuan koin emas dan perak atau 10 kali total biaya pelayaran pertamanya. Ketika kembali melakukan ekspedisi ke daratan Amerika, ia membawa anjing-anjing pembunuh untuk menghukum para budak. Bayi-bayi penduduk lokal bahkan jadi santapan ketika anjingnya kehabisan daging. Bartolomé de las Casas, seorang sejarawan dan misionaris yang pernah ikut pelayaran ketiga Columbus, menceritakan kengeriannya bagaimana penduduk lokal dipotong, dipenggal, dan diperkosa hampir setiap hari. Genosida penduduk lokal Amerika tak terelakkan berasal dari perbudakan oleh bangsa Spanyol yang di kemudian hari juga diikuti bangsa-bangsa lainnya. Portugis mengangkut budak Indian dari wilayah Kanada, begitu juga Inggris yang memperjualbelikan budak Indian pesisir di Amerika Utara. Prancis bahkan mengirim hampir seluruh bangsa Natchez penduduk lokal di Mississippi, ke Hindia Barat tahun 1731. Dari generasi ke generasi, Christopher Columbus selalu dianggap pahlawan oleh anak-anak di sekolah-sekolah Amerika. Bahkan ada perayaan khusus untuk memperingati kedatangannya setiap tanggal 12 Oktober. Nyatanya, dari masa Columbus inilah cikal bakal dan kengerian perbudakan di tanah Amerika mulai berlangsung. Perbudakan seks budak kulit hitam saat melakukan ekspedisi kedua di Hispaniola, sekarang terletak di Haiti dan Dominika. Columbus memberi budak perempuan kepada kru kapalnya. Perbudakan seks mulai lazim dilakukan dalam ekspedisinya. Dalam catatan perjalanannya, ia menyebut budak yang paling diminati krunya adalah gadis berusia sekitar 9 dan 10 tahun. 1 abad kemudian, rombongan budak dari Afrika mendarat pertama kalinya di Amerika Serikat. Rombongan yang tiba pada tanggal 20 Agustus tahun 1619 tersebut berlabuh di pelabuhan Virginia yang saat itu dijajah Inggris. Sebagian besar budak berasal dari Angola yang diculik oleh orang Portugis. Prajurit Inggris kemudian membelinya untuk keperluan pengembangan ekonomi di tanah kolonial. Mengandalkan produksi tembakau, Virginia menjadi wilayah yang menguntungkan. Tenaga budak dari Afrika tentu saja menjadi andalan, selain sehat secara fisik, mereka juga mudah diatur dengan upah murah. Ketika industri tembakau meredup, wilayah selatan, termasuk koloni Virginia, mulai mencari komoditi alternatif untuk memutar roda ekonomi. Dipilihlah industri kapas, karena permintaan sedang tinggi berkat industri tekstil Inggris yang sedang berkembang pesat. Budak-budak dari Afrika kemudian dinilai sebagai mesin yang bernilai. Para majikan mulai berpikir bahwa menganak-pinakkan budak adalah satu cara untuk melahirkan generasi budak baru. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan maraknya gerakan abolisionis di beberapa wilayah,
seperti yang dilakukan Nat Turner yang memberontak pada Agustus tahun 1831. Mereka yang berhasil lolos kemudian memiliki beberapa keturunan yang menjadi pejuang hak-hak sipil. Sementara pemerkosaan terhadap budak wanita Afrika mulai banyak dilakukan setelah para majikan membenarkan perkembangbiakan melalui perbudakan seks. Teman, saudara, tetangga, hingga kerabat majikan diperbolehkan untuk memilih para budak untuk diperkosa. Ada janji yang dilontarkan kepada para budak tersebut, seperti jika memiliki anak pada jumlah tertentu maka ia dan keluarganya akan dibebaskan. Terima kasih sudah